Shalom sahabat inspirasi. Untuk menjadi landasan dari perenungan kita membaca dari Yesaya pasal 5 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berkata demikian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudaraku, aneh memang. Pokok anggurnya adalah pokok anggur pilihan. Tanahnya adalah lereng bukit yang subur. Tanahnya dicangkul dan dirawat. Kebunnya juga. Tempat pemerasan anggur sudah dipersiapkan. Namun betapa kecewanya sang petani anggur. Ternyata buah anggur yang dihasilkan kebunnya adalah buah anggur yang asam. Ya, ini adalah gambaran dari orang-orang Israel pada waktu itu, yang juga merupakan gambaran dari orang-orang Kristen sekarang ini, yang membuat Tuhan kecewa. Orang-orang Kristen adalah orang-orang pilihan Allah di dalam Yesus. Sudah ditebus dan diambil segala beban hukuman dosanya. Sudah dibersihkan dari segala macam kutuk. Diberkati kehidupannya dan usahanya. Dijaga dan dilindungi Tuhan. Tapi apa yang dihasilkan oleh orang-orang Kristen? Buah anggur yang asam. Tuhan menantikan keadilan, tetapi yang ada hanyalah kelaliman. Tuhan menantikan kebenaran, tetapi yang ada hanyalah keonaran. Tuhan merindukan umatnya berbuahkan keadilan. Namun yang dihasilkan adalah kehidupan yang serakah, dengan menyerobot rumah-rumah dan ladang-ladang. Itu dikatakan dalam Yesaya pasal yang kelima ayat 8 sampai dengan ke-10. Juga ada yang berlaku tidak adil, memutarbalikkan fakta, mengubah hukuman dan keadilan karena disuap uang. Yesaya pasal 5 ayat 20 sampai dengan 23. Tuhan merindukan umatnya berbuahkan kebenaran. Jangan ada yang hidupnya hanya untuk memuaskan hawa nafsunya dengan menenggak minuman keras dan berpesta pora hingga larut malam di karaoke, pub, dan klub-klub eksekutif dan yang lain-lain yang berbau mesum. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-11, ayat 12 dan ayat yang ke-22. Jangan ada yang hidupnya penuh dengan dusta dan kebohongan. Yesaya pasal 5 ayat 18 dan 19. Jangan ada yang merasa dirinya bijaksana dan pintar di hadapan Allah, melainkan bersikaplah rendah hati dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan hikmat dan pengetahuan. Yesaya pasal 5 ayat yang ke-21. Sebagai orang-orang pilihan Allah, marilah kita menyadari tugas dan panggilan kita selama kita berada di dunia ini. Kita harus menjadi garam dan terang dunia ini secara nyata. Dunia ini tidak akan mengalami transformasi atau perubahan ke arah yang berkenan kepada Tuhan jika kita tidak memulainya lebih dahulu. Firman kebenaran sudah diberikan kepada kita. Oleh karena itu adalah tanggung jawab kita untuk memberikan contoh kepada dunia ini. Jangan ada lagi Matius yang menjadi pembunuh, Markus yang menjadi pemilik pabrik ekstasi, atau Lukas yang menjadi pengedar narkoba, atau Yohanes yang dipenjarakan karena kasus korupsi, atau Paulus, seorang hamba Tuhan yang tidak bisa dipercayai di dalam masalah keuangan. Mari jadilah kebun anggur yang menghasilkan buah anggur yang baik.
Kata inspirasi, jadilah kebun anggur Tuhan yang berbuahkan keadilan dan kebenaran. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami sebagai pohon anggur yang ditanam di hadirat Tuhan, ditanam di kebun Tuhan, biarlah kami menjadi pohon-pohon anggur yang menghasilkan buah anggur yang manis, buah anggur yang dapat dinikmati, buah anggur yang dapat menyegarkan akan orang lain. Terpujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.